Pemirsa, ada sejumlah versi yang berbeda mengenai kronologi kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya Attallah Syaputra, mahasiswa Universitas Indonesia di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Ya, kronologi yang disampaikan pihak keluarga berbeda dengan yang disampaikan pihak kepolisian. Bang, hujan deras bang, izin ya. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah Syaputra. Sebanyak 9 adegan diperagakan dalam waktu sekitar 1 jam. Rekonstruksi dilakukan dengan melibatkan tim internal dan eksternal, di antaranya tim Traffic Accident Analysis dari kepolisian, pakar transportasi, dan pakar hukum pidana. Rekonstruksi juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban Muhammad Hasya Attallah yang ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Januari lalu. Selama ini ada beberapa versi kronologi kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya Attallah Syaputra di Jalan Raya Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sebelumnya polisi menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian korban sehingga polisi menjadikannya sebagai tersangka. Pak Eko ini juga secara dari keterangan saksi ini memang tidak bisa dijadikan tersangka. Karena dia dalam posisi hak utama jalan Pak Eko, dia berada di jalan utamanya dia. Jadi dia tidak istilahnya merampas hak jalan orang lain. Karena Pak Eko berada di lajurnya. Karena ini kan cuma 2 arah. Dan as jalannya kita hitung kanan kiri sesuai dengan ukurannya, Pak Eko berada di hak utama jalannya Pak Eko. Kuasa hukum keluarga Hasya Attallah Syaputra menilai kronologi yang disampaikan polisi selalu berubah-ubah dan membingungkan. Yang pasti, versi pihak keluarga mengenai kronologi kasus tertabraknya Hasya berbeda dengan pernyataan polisi. Bicara kronologi, kita tanyakan saja bahwa Hasya dinyatakan oleh polisi adalah mengendara dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi Hasya yang saat itu menggunakan motor roda 2 ya, kendaraan roda 2, dia bisa mengerem kendaraannya. Nah, sedangkan terduga pelaku itu berkendara dengan kendaraan roda 4 dengan kecepatan 20-30 km per jam, sudah melihat konon dari jarak 5 meter, melihat ada motor, tapi beliau tidak bisa menghentikan kendaraannya, tidak bisa melakukan pengereman yang layak. Seperti itu. Kami hanya ingin menuntut keadilan untuk putra kami, di mana saat ini putra kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal putra kami sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Bagi orang tua Hasya, kasus kecelakaan yang menimpa anaknya merupakan bentuk ketidakadilan karena sudah dijadikan tersangka di saat korban sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ada 2 pendapat berbeda mengenai kronologi kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya di Jagakarsa, yaitu kronologi pihak keluarga dan polisi. Ya, polisi pun melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran yang terjadi. Lalu kronologi manakah yang lebih masuk akal? Saat ini kita sudah terhubung secara daring dengan pakar hukum pidana Ganjar Laksmana dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Ganjar, Pak Beni. Selamat sore. Baik, kita ke Pak Beni terlebih dahulu Yandro. Pak Beni, apa sebenarnya menyebabkan adanya perbedaan kronologi kasus kematian mahasiswa UI Hasya? Ya, yang pertama ketika kami mengikuti gelar perkara asistensi di Polda Metro dengan mengundang beberapa pengawas eksternal seperti Ombudsman RI dan Komisi 3 DPR RI, pakar pidana, kemudian pakar transportasi, dan beberapa pihak terkait, termasuk dari Kakor Lantas, memang di sana ada kesaksian yang berbeda. Pertama, ada saksi yang mengatakan bahwa korban mengerem mendadak karena ada genangan air. Tapi saksi yang satunya mengatakan dia mengerem mendadak karena ada motor di depannya
yang tiba-tiba mau belok. Nah ini kalau dikaitkan dengan CCTV yang ada, yang benar tuh karena di depan ada 2 orang goncengan yang tiba-tiba berhenti dan mau belok. Kita lihat di CCTV-nya. Nah kemudian satu lagi ada saksi yang melihat korban tidak pakai helm. Tapi ada saksi yang satunya mengatakan korban pakai helm. Nah inilah kemudian diputuskan untuk dilakukan rekonstruksi ulang dalam rangka mengecek bagaimana sih kondisi sebenarnya yang ada di TKP dengan menghadirkan saksi. Nah dalam konteks ini tentunya yang dipegang untuk kepentingan penyidikan adalah saksi mata, saksi yang ada di TKP. Di antaranya yang penting sekali adalah saksi temannya korban, karena dia ada di belakangnya dan dia yang kemudian ikut menolong. Nah inilah yang kemudian perlu penambahan dengan pendekatan saintifik, karena alat yang digunakan ini bisa mengukur benturan yang terjadi, itu kemudian bisa diukur kecepatannya. Bagaimana ini akan di Baik, Pak Beni. Kita langsung ke Mas Ganjar Laksmana. Bagaimana Mas Ganjar menyikapi perbedaan kronologi antara pihak keluarga dan juga polisi? Pak Beni tadi menyarankan harus ada saintifik yang dibuktikan di TKP. Menurut Pak Ganjar seperti apa? Ya, yang dimaksud Pak Beni pembuktian saintifik itu tentu begini ya. Semua pembuktiannya itu saintifik. Ya, cuma mungkin yang dimaksud Pak Beni alat bantu ya. Ada alat tambahan yang saya nggak tahu mungkin kepolisian kita punya ya. Jadi memang poinnya begini, ini mengenai beda perspektif ya, ini beda fakta yang didapat. Tampaknya memang dari pihak keluarga korban kan memang mempertanyakan ya, mengenai peristiwa yang terjadi. Ada dugaan atau kecurigaan bahwa saksi-saksi yang digunakan dimintai keterangan bukan saksi, bukan orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, ya. Yang tentu polisi berbeda pendapat. Nah, cuma begini, muaranya kan begini ya. Ada ketidakpercayaan ketika polisi melakukan rekonstruksi. Kenapa? Karena rekonstruksi itu digelar berdasarkan fakta yang didapat bukan dari saksi yang valid. Ya, jadi pangkal perbedaannya kan di situ. Ya, ada keterangan tadi Pak Beni sudah bilang ada keterangan yang berbeda mengenai helm nggak pakai helm, mengenai genangan air atau lain-lain gitu ya, ada perbedaan gitu ya. Nah lalu kalau kita melihat rekaman ya CCTV yang ada, kan memang boleh dibilang kecelakaan itu terjadi, lalu tabrakan itu terjadi dalam jarak yang relatif dekat ya, relatif dekat. Tapi masih ada jarak ya, sehingga bisa saja si penabrak mobil ini tidak dalam posisi yang bisa merespon dengan cepat. Nah, tapi poinnya begini, karena CCTV yang sekarang tampil ini kan dari samping ya, dari samping. Maka harusnya kita tegaskan, apakah betul posisi mobil itu berada di jalannya, tidak merebut jalan orang lain. Karena kan polisi bilang, keterangan tadi ya, berada di jalurnya, di haknya. Nah, itu dari mana keterangannya? Bahwa dia tidak mengambil jalur lain. Sementara kita tahu jalan ini sempit. Ya, itu bagaimana memastikan? Karena CCTV tampak dari samping. Ya, kita bisa melihat peristiwa tabrakannya seperti apa, sehingga seakan-akan memang mobil ini tidak bisa menghindari bahwa ia akan menabrak korban yang motornya jatuh tadi itu ya. Cuma pertanyaannya lagi itu tadi, bagaimana memastikan mobil itu betul berada di jalurnya, ya. Kedua, berapa kecepatan mobil itu? Nah, itu yang disinggung oleh Pak Beni tadi mengenai kecepatannya ya. Tuh, karena gini, jangan-jangan dengan alat bantu juga, kalau kita uji ulang, misalnya ya, dengan objek, dengan katakanlah ukuran tubuh sama dengan korban, berat sama dengan korban, kita tes aja mobil itu kira-kira akan berhenti ketika nabrak korban atau akan menggiles ya. Jadi dari situ kan kita bisa lihat berapa kecepatannya. Ya, jangan-jangan kalau pelan, kalau betul 20-30 tidak akan menggilas. Jangan-jangan.
Ya, nah ini yang secara saintifik jadi tantangan begitu. Ya, Pak Ganjar, dari versi polisi kan sudah 3 kali melakukan gelar perkara kemudian menetapkan korban ini menjadi tersangka karena lalai berkendara. Nah, kalau dari sisi hukum pidana sendiri melihat kejadian ini seperti apa? Tapi Pak Ganjar nanti dulu tahan jawabannya, usai jeda berikut kita masih akan kembali, tetaplah di Kabar Petang.